Tolak Coldplay, boykot Coldplay karena Coldplay adalah pendukung LGBT dan LGBT harus kita tolak. Maksiat, maksiat, maksiat. Haram, haram, haram. Akhirnya kemarin sempat ditolak karena kenapa? Karena MUI nggak ada fatwa sampai saat ini. Maka buat apa menurut? Konser grup band Coldplay di Indonesia yang diadakan di Stadion Utama GBK Jakarta Pusat ditolak Persaudaraan Alumni 212. Hi Chris. How are you? I'm good. How are you? Oh my God, this is unbelievable. Kalau kita mendengar atau membaca argumen-argumen semacam itu akhir-akhir ini, maka nggak lengkap rasanya kalau kita nggak kenal siapa itu PA212. Karena merekalah yang meramaikan jagat media sosial akhir-akhir ini dengan argumen-argumen tersebut. Apa dan siapa itu PA212? LGBT ini kita melihat ini sudah dipromosikan. Ini merupakan Promosinya publikasi. seperti apa? Bentuk Promosinya seperti adalah bendera yang dikibarkan. Pada Bendera yang saat dikibarkan konser. itu adalah suatu ajang promosi. Dan ini dalam syarat Islam LGBT ini sangat ditindak tegas. Hukumannya mati, nggak ada tebusannya buat LGBT adalah hukuman mati. PA212 atau Persaudaraan Alumni 212 adalah sebuah organisasi yang terdiri dari mantan kelompok Aksi 212 atau Aksi Bela Islam. Organisasi ini terdiri dari anggota FPI dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama atau yang disingkat menjadi GNPFU. Informasi lengkap tentang mereka bisa kalian cari sendiri di internet, pasti banyak banget. Nah, merekalah pihak yang menolak keras kedatangan Coldplay di Indonesia karena alasan Coldplay telah mempromosikan dan mendukung gerakan LGBT di dunia. Penolakan dengan alasan serupa juga terjadi kemarin di negara Malaysia yang juga menjadi agenda tur Asia mereka. Perlu kalian tahu, sebelum menolak kedatangan Coldplay di Indonesia, PA212 sebelumnya juga pernah berargumen kalau konser Blackpink itu rusak dan tidak mendidik. Memboikot Lady Gaga pada tahun 2012 karena dianggap membawa aliran satanis atau penyembah iblis. Dan juga pernah menolak kedatangan Miyabi ke Indonesia karena dianggap sebagai promosi kemaksiatan. Dan turut andil dalam penolakan Israel pada U20 kemarin. Pertanyaannya adalah kenapa mereka melakukan hal-hal tersebut? Oke teman-teman, sebenarnya hal ini sudah ada penelitiannya dan kajian psikologisnya. Fenomena seperti ini dinamakan culture of fear atau budaya ketakutan. Lalu apa itu culture of fear ini? Culture of fear adalah sebuah konsep di mana seseorang atau suatu kelompok menggunakan rasa takut untuk mencapai tujuan tertentu seperti politik atau tujuan-tujuan lain melalui bias-bias emosional. Konsep ini dikembangkan sebagai kerangka sosiologis oleh Frank Furedi dan kemudian dipopulerkan oleh sosiolog Amerika bernama Barry Glassner. Jadi culture of fear atau budaya ketakutan ini biasanya diciptakan oleh individu atau organisasi yang menggunakan rasa takut sebagai alat untuk mengendalikan orang lain demi kepentingan-kepentingan mereka. Dan seringkali hal ini menghasilkan iklim kegaduhan, kecemasan, dan ketidakpercayaan satu sama lain. Lalu dalam konteks Coldplay ini, kenapa ada orang yang bersikeras menolak mereka? Kenapa mereka mengajak orang sebanyak mungkin agar setuju dengan pendapat mereka? Berusaha membuat orang lain setuju dan sevisi dengan mereka? Kenapa mereka menebar bias-bias emosi dan ketakutan atas fenomena ini? Nah, hal ini sangat sesuai dengan pemahaman culture of fear ini. Terlepas dari benar salahnya tujuan tersebut, terlepas dari mulia tidaknya tujuan tersebut, dan siapa yang diuntungkan atau siapa yang dirugikan, jangan sampai kita menjadi layaknya boneka yang ikut hanyut oleh arus yang gak jelas membawa kita kemana. Kita harus benar-benar tahu apa yang sedang terjadi, dan apakah yang kita pahami dan apakah yang kita yakini itu sudah benar-benar mutlak, absolut, dan benar-benar adanya. Sebenarnya alasan penolakan Coldplay ini didasari oleh Chris Martin atau vokalisnya pernah mempromosikan gerakan LGBT kan? Atau karena seakan histori hidup dia juga begitu kan? Ya udah, kita kembalikan lagi apa tujuan mereka datang ke sini.
Mereka mau nyanyi kan? Mereka bukan mau mendakwahkan atau mempromosikan gerakan-gerakan LGBT di sini kan? Ya udah, kita tinggal atur regulasi tentang hal ini, kita pastikan, kita atur perjanjian agar mereka tidak mempromosikan apapun, segala hal apapun yang berkaitan dengan LGBT di konsernya nanti. Ya udah, beres gitu aja. Karena mereka cuman pengen ketemu orang-orang yang pengen denger mereka nyanyi, begitupun sebaliknya. Ini sebenarnya cuman masalah yang sangat sederhana kok. Saya Islam dan saya Muslim. Saya tahu kalau LGBT itu benar-benar dilarang dalam agama Islam. Tapi sekali lagi yang harus kita lawan adalah LGBT-nya. Bukan personelnya, bukan bandnya, atau apalagi lagunya. Apalagi ini kan event berskala besar ya. Akan banyak orang yang terlibat di dalam sana, baik langsung ataupun nggak langsung. Jadi jelas akan ada perputaran ekonomi di dalamnya. Yang artinya otomatis ini menjadi hal yang penting bagi banyak orang. Kecuali contoh kalau si Chris Martin ingin bertamu ke rumah gua. Lalu gua nggak kasih izin dia masuk karena suatu alasan. Contoh mungkin karena alasan dia gay, jadi gua nggak suka itu, jadi gua nggak izinin dia masuk. Ya bebas-bebas aja. Karena ini sepenuhnya hak gua, dan gua punya otoritas penuh karena ini adalah rumah gua. Nggak akan ada pihak lain yang dirugikan, jadi masalah akan langsung beres. Tapi kan ini Coldplay, Pak. Untuk menolak Coldplay di negara yang penuh demokrasi ini kayaknya sulit sih. Karena sekali lagi ini band dunia, fansnya banyak banget. Dan baru kemarin kita menolak Israel yang menyebabkan citra negara kita, you know lah, di mata dunia. And ya, selamat berpikir. Oke, gua kira cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa and bye. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Cuman menarik aja ketika saya mendengar Coldplay akan datang ke Indonesia, pikiran saya satu aja, ini hidayah ini. Saya pikir jarang ada grup band yang mampu mengumpulkan orang sebanyak Coldplay mengumpulkan orang. Ya.